Putus bukan akhir dari segalanya. Tapi, gimana kalau justru setelah putus, kamu jadi versi terbaik dari diri sendiri? Bukan buat balas dendam, tapi biar mantan sadar kalau mereka udah ngelepas sesuatu yang berharga. Ini bukan soal bikin mereka cemburu, tapi soal gimana kamu bisa glow up secara mental, fisik, dan emosional sampai tanpa sadar mereka kepikiran sendiri. Manusia cenderung baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Dalam hubungan, penyesalan sering muncul ketika mantan melihat kamu berkembang tanpa mereka. Mereka mulai mempertanyakan keputusan mereka, apalagi kalau kamu terlihat lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih percaya diri setelah putus. Biasanya, rasa nyesel ini datang karena perubahan positif yang gak mereka duga. Mungkin dulu kamu kurang pede, sekarang kamu jadi lebih mandiri. Mungkin dulu kamu terlalu fokus ke hubungan, sekarang hidupmu lebih seimbang. Saat mantan melihat kamu jadi lebih baik tanpa mereka, mereka mulai berpikir, dulu dia gak kayak gini waktu sama aku. Dan disinilah efek psikologi The Grass is Greener Syndrome mulai main. Mereka yang dulu yakin bisa dapat yang lebih baik, tiba-tiba mulai meragukan pilihan mereka. Mereka membandingkan hubungan barunya dengan masa lalu, dan kalau ternyata nggak seindah yang mereka kira, rasa nyesel makin besar. Dari sini, bukan nggak mungkin mereka mulai mikir buat balikan. Tapi di titik ini kamu punya pilihan. Balik ke masa lalu atau terus maju jadi versi terbaik dari diri sendiri. Karena tujuan utamamu bukan bikin mantan minta balikan, tapi membangun hidup yang lebih berkualitas. Dan justru ketika kamu fokus ke diri sendiri, tanpa sadar, mantan akan mulai kepikiran. Nah, di bagian selanjutnya, kita bakal bahas gimana cara efektif untuk bikin mantan nyesel dan sadar kalau mereka udah kehilangan sesuatu yang berharga. Kalau mau bikin mantan nyesel, langkah pertama yang paling penting adalah level up diri sendiri. Jangan sibuk mikirin mereka, tapi fokus ke upgrade hidup kamu, baik dari segi fisik, mental, karir, maupun pergaulan. Mulai olahraga biar lebih sehat dan percaya diri. Cari skill baru buat ningkatin karir. Dan kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhanmu. Intinya, kamu nggak cuma move on, tapi benar-benar berkembang ke level yang lebih tinggi. Tapi ingat, jangan sampai niat baik ini berubah jadi ajang pembuktian. Kamu nggak perlu kasih tahu mantan bahwa kamu berubah. Justru, semakin kamu sibuk memamerkan diri ke mereka, semakin kelihatan kalau kamu masih peduli sama pendapat mereka. Biarkan perubahanmu berbicara sendiri. Mantan akan tahu tanpa kamu harus repot-repot kasih update. Lama-lama, mereka yang bakal kepo sendiri. Kok dia kelihatan makin keren ya? Selain itu, jangan terjebak dengan perangkap cari perhatian. Jangan stalking mereka, jangan sengaja bikin story yang berharap mereka lihat. Kalau kamu terlihat masih ngarep, justru mereka makin yakin bahwa mereka bisa kembali kapan aja. Sebaliknya, kalau kamu cuek dan terus menjalani hidup dengan baik, mereka yang bakal kepikiran dan mulai mempertanyakan keputusan mereka sendiri. Nah, salah satu cara paling ampuh untuk bikin mantan nyesel adalah dengan bersosialisasi lebih luas. Tapi, bukan berarti kamu harus buru-buru cari gebetan baru buat bikin mereka cemburu. Itu malah terkesan desperate dan gak natural. Yang perlu kamu lakukan adalah membangun lingkungan yang positif dan produktif. Nongkrong sama teman-teman baru, ikut komunitas, dan explore hal-hal yang bikin kamu berkembang. Mantan akan melihat bahwa kamu gak hanya move on, tapi juga makin menarik di mata orang lain. Orang yang punya banyak hal menarik dalam hidupnya selalu terlihat lebih berharga. Ketika kamu sibuk mengejar kebahagiaan dan kesuksesan sendiri, daya tarikmu akan meningkat secara alami. Mantan akan sadar kalau dulu mereka punya seseorang yang luar biasa, tapi malah dilepas gitu aja. Dan ketika mereka membandingkan dengan hubungan baru mereka, tiba-tiba mereka mulai ragu. Apa aku udah buat keputusan yang salah? Lebih dari itu, self-love adalah kunci utama. Jangan cuma sibuk memperbaiki penampilan atau pencapaian, tapi juga pastikan mental dan emosionalmu stabil. Orang yang benar-benar bahagia dan nyaman dengan dirinya sendiri punya aura yang susah ditolak. Kamu nggak lagi mencari validasi dari mantan atau siapapun, karena kamu udah cukup dengan dirimu sendiri. Ini yang bikin mantan sadar, dulu dia nggak gini waktu sama aku. Ketika kamu berhasil mencapai titik ini, di mana kamu bahagia, berkembang, dan nggak peduli sama mereka, itulah saat di mana mantan bakal merasa kehilangan. Mereka akan mulai mempertanyakan apakah mereka masih punya kesempatan buat balik. Dan yang paling menarik, pada titik ini,
kamu mungkin udah nggak tertarik buat kembali ke masa lalu. Jadi, kalau mereka akhirnya nyesel dan minta balikan, keputusan ada di tangan kamu. Mau kasih kesempatan lagi, atau lanjut jadi versi terbaik dari diri sendiri. Yang jelas, kamu udah menang. Jadi intinya, cara terbaik bikin mantan nyesel itu bukan dengan balas dendam atau sengaja pamer perubahan. Justru, ketika kamu fokus jadi versi terbaik dari diri sendiri, tanpa sadar, kamu udah menang duluan. Mantan yang dulu ngeremehin atau ninggalin kamu, bakal sadar kalau mereka kehilangan seseorang yang sekarang jauh lebih berkembang, lebih bahagia, dan lebih berharga. Kalau suatu hari mereka balik, ya keputusan sepenuhnya di tangan kamu. Mau kasih kesempatan lagi atau lanjut maju tanpa melihat ke belakang, itu hak kamu. Tapi kalau mereka nggak balik, kamu tetap menang. Karena sekarang kamu lebih kuat, lebih percaya diri, dan punya hidup yang jauh lebih berkualitas dari sebelumnya. Intinya, ini bukan soal mantan lagi, tapi soal gimana kamu bisa tumbuh dan jadi lebih baik untuk diri sendiri. Jadi, daripada sibuk mikirin cara bikin mantan nyesel, mending fokus ke self-improvement. Buat hidupmu lebih seru, lebih berkembang, dan lebih bahagia. Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gini, share pengalamanmu di komen. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya buat konten self-improvement lainnya dari Baiklah. Sampai ketemu di video selanjutnya.